Podcast Tren. Podcastnya Pondok Pesantren. Pesantrennya tren, santrinya keren. Untuk selanjutnya, ini tidak kalah penting nih. Silahkan siapkan pikirannya, hatinya. Karena kita akan mendengarkan motivasi, nasihat dari ayah yang mana ini bekal dunia dan akhirat. Ya, kita simak baik-baik, kita dengarkan baik-baik motivasi, arahan, nasihat dari ayah kepada ayah, disilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Sebenarnya tuh hidup itu adalah banyak pemikiran. Dari semua yang diucapkan oleh ibu, ada dua hal yang harus Anda paham. Yang pertama, jangan salah naik pohon. Paham? Jangan salah naik pohon. Paham? Kan Anda kan kalau ingin ngambilnya buah mangga, naiklah pohon mangga. Jangan pakai galak. Gitu. Ya kan? Semua hewan lihat proses hidup kita seperti itu. Jangan salah naik pohon. Yang kedua, ayah lihat bagaimana proses ayam kampung. Ya, proses ayam kampung itu ketika dia ingin bertelur, kemudian dia sudah bertelur, kemudian mengerami, kemudian setelah mengerami, tidak semuanya jadi anak ayam. Ada yang busuk telurnya, ada yang jadi anak ayam. Apa mana filsafat? Hidup itu penuh tantangan. Tantangan. Yang pertama, naiklah pohon. Kalau Anda ingin ngambilnya buah mangga, maka naiklah pohon mangga. Jangan ingin ngambilnya mangga, naiknya pohon mangga. Itu. Salah. Jadi ketika kita proses naik pohon mangga itu, Anda harus memiliki visi misi dulu. Saya itu mondok, apa visinya, apa misinya, gitu. Sudah punya belum visi misinya? Tujuannya apa? Arahnya apa? Apakah di pondok sekedar makan, minum, mandi sama-sama, ngantri, selesai? Nah, tidak. Sebab ketika Anda sudah naik di atas pohon tersebut, Anda akan melihat segala macam pemandangan yang beragam. Ketika kita sudah punya visi dan misi, semakin kita naik ke atas, maka di situ Anda akan lihat di puncak pohon tersebut segala macam pemandangan. Visi Anda sudah ada ke pondok, misinya sudah ada. Pas sudah sampai di sini, kan Anda bergaul dengan teman-teman Anda.
ada yang rajin, ada yang kurang rajin, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, gitu kan. Terus apakah dengan tantangan itu kemudian Anda mundur? Mama, tong mondok mah, kenapa? Teman-teman saya mah kurang rajin mah, malas semua. Wah, view kita sudah di situ. View. Ketika lihat ke atas itu, sudah lihat di atas di tangkal pohon tersebut, apa tugas Anda? Tugas Anda adalah memilih mana buah yang sudah masak, mana buah yang atah, yang masih mentah. Tidak mungkin Anda naik ke tangkal manggu, kemudian yang masih hijau sama Anda diambil. Otomatis sama ayah, ibu, atau sama mudaris dimarahi. Orang masih muda kok. Yang senang dengan kita kemudian dia akan ngambil perilaku kita. Yang tidak senang itu seperti telur busuk. Di luarnya bagus, tetapi di hatinya dongkol. Ente mah sok soleh, sok alim. Itu kan terus. Kata sok. Nah, itu aja. Pertama apa? Manjatlah pohon sesuai pohonnya. Punyalah cita-cita, visi sesuai arah tujuan Anda masing-masing. Tujuan akhirnya apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu itu kita sebarkan ke masyarakat, jangan putus asa. Kalau di situ ada yang menerima ilmu kita, ada yang tidak menerima. Seperti ayam ketika dia mengerang, kemudian menetas, ada yang dia ikuti apa yang kita lakukan, ada yang dia mengikuti tapi hatinya kesel, dongkol, segala macam. Itu ya. Seperti yang ayah baca di bawah itu, apa? Yang ada tuh sampai itu Inggris apa? Yourself it best itu ya. Apa itu? Pas tangga itu. Tangga lantai berapa itu ayah baca itu. Jadilah diri kamu lebih baik. Itu apa yang diungkapkan oleh ibu sana. Jadi perjuangan mendirikan pondok mah tidak ujuk-ujuk jadi pondok, tapi banyak perjuangan. Perjuangan mendirikan SMP SMA tidak tiba-tiba jadi SMP SMA. Tapi banyak tantangan, hambatan yang dilakukan oleh Pak Dewa, oleh Pak Agin. Banyak tantangan. Tiba-tiba jadilah SMA, jadilah SMP. Maka kenapa SMA namanya Naqwa Al-Hasanah? Bahwa kekuatan itu akan semakin besar, kekuatan kebaikan akan semakin besar kalau itu semua ngahiji. Makanya pakai domir nahnu di situ. Domir nahnu. Naqwa, bukan akwa. Kalau akwa kan domirnya anak. Akulah yang kuat. Kalau naqwa, adanya ayah, adanya ibu, itu sebab adanya bantuan dari mereka yang ada di sini. Tidak adanya ayah, tidak adanya ibu, itu mungkin karena ayah sama ibu belum waktunya ada. Ketiadaan kita menandakan bahwa kita itu ada. Tanpa adanya kita, manusia tidak ada. Adanya ada adalah bersumber dari yang ada. Paham? Apa yang ada itu? Al-ada adalah al-wujud. Adanya kita sebab adanya sifat wujud. Allah ya. Ketika Allah itu sudah ada, bersifat bagi, otomatis
kita masuk dalam ruhnya Allah. Wa nafaktu fihi ruhi, dan aku tiupkan ke dalam diri kita ruhnya Allah. Karena kita punya ruhnya Allah, otomatis medan kesukaan kita apa? Tadayun, senang beribadah, senang sholat, senang ngaji, senang segala macamnya yang berbau kebaikan. Tapi ingat, semua perbaikan kita, perbuatan baik kita, itu tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak bisa tirakat hati. Ya, sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, tapi tidak bisa tirakat hati, percuma. Apa tirakat hati? Mempunyai sifat baik sangka ke orang lain. Ini teman saya minjam pulpen, di situ ada tirakat itu. Ya kalau mamanya dipulangkan lagi, saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak dipulangkan lagi, ya saya sedekah. Itu tirakat hati itu. Sandal dipakai dua baturan, ya mungkin dia tidak punya sandal, ingin pakai sandal saya, ya silakan aja pakai dulu. Itu tirakat hati. Itu tirakat yang paling berat, tirakat hati, tirakat kolbu. Anda di sini lagi belajar tirakat kolbu, tirakat hati. Bagaimana menciptakan sifat sabar, mandi sabar, makan sabar, tidur sabar, ngaji pun sabar, meskipun dalam posisi tidur sabar. Ya, itu ada tiga aspek yang saya sampaikan kepada Anda. Pertama, panjatlah pohon sesuai keinginan Anda. Yang kedua, pelajarilah dari ayam kampung ketika dia merang. Pelajari bahwa perbuatan baik dan buruk itu akan ada hasilnya. Yang ketiga, semua dari aspek perbuatan kita itu bersumber dari qalbun, dari hati kita. Kalau hatinya baik, hasilnya akan baik. Kalau hatinya buruk, hasilnya akan buruk. Makanya sevenak wala sana apa? Itunya, visinya. Niat baik, proses baik, hasil berkah. Cukup intinya. Udah? Siap, sudah. Udah. Ya saya akhiri nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nawan, roti bakar. Alhamdulillah. Telatnya. Tuh. Aya di bagian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ayah yang telah memberikan nasihat dan motivasi yang begitu sejuk, menusuk ke dalam hati. Mudah-mudahan itu menjadi bekal buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kepada Ayah Ibu, kami haturkan terima kasih telah membersamai kami di pagi ini, telah memberikan ilmu-ilmu kepada kami semua. Beri tepuk tangan sekali yang meriah untuk Ayah dan Ibu. Ya, untuk segmen selanjutnya nanti kita ada selingan hiburan dulu. Untuk segmen selanjutnya kepada Ayah Ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat istirahat yang telah kami sediakan. Terima kasih kepada Ayah Ibu yang telah membersamai kami. Atur nuhun. Robaku. Oh, iya, Ayah Ibu ini ada robaku dari ini perusahaan Mamang Santri dari Mang Awal. Robaku yang telah mensupport baik podcast trend dan khususnya acara mutolaah ini. Tepuk tangan untuk Robaku.
Ya yang mau beli silakan datang ke apa itu? Mana alamatnya? Depan TK Al Hilal ya, di konveksi di sana. Ini rasanya enak luar biasa. Duka dong ada malam. Ya, turun ayah ibu.